Generasi tempe, gak bisa ngapa-ngapain, problematik, minim literasi. Anggapan itu sangat erat dengan Gen Z. Apakah Gen Z sangat erat dengan istilah-istilah tadi, Sobat Gen Z? Jadi di podcast kali ini, Next Gen, kita akan berdiskusi, akan berbincang soal Gen Z. Apakah Gen Z ini problematik, kawan-kawan? Namun di podcast kali ini saya nggak sendirian. Kita akan menguliknya bersama kawan-kawan, kolega-kolega Next Gen yang lain. Maka dari itu saya hadirkan kawan-kawan di sini. Oke, kali ini saya sudah bersama kolega-kolega saya di Next Gen. Di podcast kali ini kita akan membahas isu yang sering terdengar di telinga kita, yaitu Gen Z merupakan generasi yang problematik. Namun sebelum dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Galus Surya Pamungkas selaku founder dari nextgenz.com. Di sebelah kanan saya, Saya Fares Aufal Muna selaku salah satu founder di Next Gen ini. oke, Mas Fares sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar sekali berarti ya Ya, sore ini ya. udah Oke. fresh kali ini. Oke. Dan di sebelah kiri saya, silakan. Saya Arif Ramdhani, selaku founder Next Gen juga. Sehat Mas Arif? Wah, ini agak meriang sedikit lah. Oke, agak meriang Apa lah, aman. Oke, tapi Cuaca ini Banjar ini. bener karena emang cuacanya lagi agak nggak beraturan ya, jadi agak-agak kita harus jaga diri sih teman-teman semua. Oke, jadi di podcast kali ini kita nggak sendirian ya, bahasnya bersama Mas Fares dan Mas Arif juga terkait dengan Gen Z, apakah problematik. Hari ini banyak banget bertebaran bahwasanya banyak sekali kata-kata Gen Z ini generasi yang problematik, Gen Z ini nggak bisa ngapa-ngapain, Gen Z ini minim literasi. Namun, apakah betulan Gen Z itu seperti itu? Maka dari itu di podcast ini kita akan berbincang-bincang banyak mengenai dengan Gen Z. Gimana sih peluang Gen Z menghadapi tantangan hari ini? Apakah Gen Z itu merupakan generasi yang problematik? Maka dari itu kita akan berbincang-bincang mengenai hal itu. Yang pertama, kenapa sih Gen Z dicap sebagai generasi problematik? Apakah Mas Arif dulu ya mungkin ya? Apakah Mas Boleh. Arif ini sepakat dengan anggapan tersebut? Lalu kenapa Gen Z ini dicap sebagai generasi yang problematik? Oke, mungkin sebelum kita masuk ya, kenapa Gen Z ini seringkali mengalami justifikasi sebagai generasi yang problematik, mungkin kita telah dulu dari segi generasi sebelumnya. Kalau kita mengacu kepada generasi milenial, itu kan mengalami fase teknologi analog lah. Semisal kemudian beralih generasi Gen Z ini juga mengalami yang namanya teknologi digital. Nah, jadi Gen Z ini sejak lahir itu sudah dikenalkan yang namanya teknologi digital. Kayak semisal HP, kemudian teknologi apa namanya laptop, segala macam teknologi yang berbasis digital. Sehingga Gen Z ini sudah dikenalkan dengan berbagai banyak informasi. Sehingga hal tersebutlah yang mengalami Gen Z ini mengalami bias informasi, kira-kira seperti itu. Namun yang menjadi menarik adalah kalau kita berbicara Gen Z ini apakah problematik seluruhnya, menurut saya kurang pas juga untuk justifikasi hal tersebut. Karena apa? Karena kita nggak bisa menyamakan seluruh generasi Z itu sebagai generasi yang problematik. Karena kita pastilah banyak beberapa orang juga dari Gen Z juga mengalami generasi-generasi yang sangat produktif. Banyak, misal katakanlah kemarin saja yang menarik adalah di siswa Brebes, kemudian mengalami apa namanya mendapatkan prestasi, diterima di kampus-kampus luar negeri, kampus-kampus besar. Itu kan juga menarik. Bagaimana seorang siswa ini kan juga bisa mengambil kelebihan-kelebihan banyaknya informasi tersebut. Mungkin itu. Jadi kalau misal dikatakanlah problematik ini sebagai dijustifikasi dalam hal konteks seluruh Gen Z, saya kurang sepakat karena ada beberapa juga Gen Z ini yang masih bisa produktif. Karena tantangan-tantangan inilah yang mungkin menjadi sesuatu hal yang unik. Bagaimana kita sebagai generasi Z ini untuk bisa memanfaatkan apa namanya kondisi-kondisi teknologi ini seperti apa, mungkin itu. Oke, menarik sekali ya Mas Arif ya. Walaupun Mas Arif ini agak kurang sehat tapi masih semangat sekali kasih pendapat Harus- ke Gen Z ya. harus semangat sebagai Gen Z harus semangat. Oke, sebagai Gen Z harus semangat.
kita langsung geser ke Mas Fares ya. Kenapa Gen Z ini dicap sebagai generasi yang problematik? Apakah Mas Fares ini setuju dengan anggapan tersebut? Tentunya terkait dengan apakah Gen Z itu adalah generasi yang problematik atau tidak, itu tentu dari judgement tersebut, penilaian tersebut, kita tidak akan bisa langsung memukul rata semua dari Gen Z tersebut. Karena dilihat dari beberapa parameter yang cenderung lebih kompleks daripada hanya sekedar problematik atau tidak, itu banyak sekali beberapa poin yang harus kita bahas atau harus kita kulik di sini. Yang pertama terkait dengan mental health atau kesehatan mental, di mana para Gen Z ini banyak sekali beranggapan atau beralasan bahwasanya saya tidak suka ini, saya tidak suka ini, saya malah seperti ini, karena berawal dari mental health atau kesehatan mental. Istilah kalau bahasa terdahulu itu adalah baperan gitulah. Ya, benar. Terus pencetus dari mental health ini ya juga dari Orang-orang Gen Z. orang-orang Gen Z sebenarnya. Jadi terkait dengan mental health ini, apakah kita harus melawannya atau kita harus sesuai dengan mental health ini? Itu menjadi salah satu pertanyaan besar, nanti akan kita ulik juga di sini. Terus juga nanti bagaimana pendapat dari Mas Arif. Terus kemudian terkait dengan Gen Z juga, poin yang berikutnya yaitu malas. Nah, banyak sekali Gen Z ini berpikiran bahwasanya saya ingin bekerja tapi dengan gaji yang setara atau gaji yang ingin banyak Oh ya, gitu. benar. Gitu, jadi itu juga sebuah problematika karena kalau sekarang itu kantor-kantor, perusahaan-perusahaan itu menilai bahwasanya dia itu sebagai karyawan itu dinilai loyalitasnya, bukan kinerjanya. Tapi apakah dia cinta atau apakah dia itu merasa memiliki perusahaan ini? Itu yang menjadi parameter dari kebanyakan seluruh perusahaan yang ada di sini, di Indonesia terutama. Terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan terutama Gen Z ini yang pernah mengalami atau pernah melakukan ujian tapi ketika pandemi itu ujian, terus juga semasa sekolah COVID ya. SMA itu COVID itu. Jadi sebenarnya di situ adalah pendidikan Indonesia yang cetak sejarah itu. Ada sekolah atau pembelajaran di mana di situ kita melaksanakan pembelajaran tersebut dengan menggunakan Google Meet atau Zoom itu. Terus kemudian internet itu adalah sebuah dari kebutuhan karena dilihat dari pandemi itu juga menjadi salah satu permasalahan karena di situ apalagi ketika kebijakan pandemi itu pemerintah kan menghapusnya ujian nasional. Ya. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu problematika yang sangat besar terutama di Gen Z ini. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu belum ada atau tidak ada terkait dengan pendidikan via atau melalui platform-platform media sosial. Itu menjadi salah satu problematika lah yang terjadi di Gen Z ini. Oke, menarik sekali ya tadi dari Mas Arif ini bilang banyak banget soal Gen Z, dari Mas Fares juga memberikan 3 poin besar tadi ya. Saya juga sebetulnya ketika berbicara soal Gen Z ini problematik atau tidak, itu sebetulnya nggak bisa dipukul rata juga gitu, nggak selamanya. Pada akhirnya ketika ada salah satu Gen Z yang mungkin itu terlihat problematik, terus kita sama ratakan semua gitu. Sebetulnya kan banyak juga Gen Z ini yang mungkin mereka juga punya potensi dan juga bahkan berprestasi gitu. Seperti tadi yang dibicarakan oleh Mas Arif, di Brebes itu ada salah satu siswa SMA yang diterima di beasiswa di 4 perguruan tinggi ya Betul. di Amerika Serikat sana. Artinya sebetulnya ketika berbicara soal Gen Z ini problematik, yang problematik kalau menurut saya bukan generasinya, bukan Gen Z-nya ini,
Tapi memang orang-orangnya gitu. Orangnya. Dari dulu kan sebetulnya juga kayak gitu ya. Ya, Cuman kenapa pada akhirnya Gen Z ini menjadi ditonjolkan sekali dengan hal yang problematik ya karena mungkin tadi yang dijelaskan Mas Fares ya mengenai dengan pergeseran zaman ya. Teknologi kencang dan juga ada COVID juga ya yang akhirnya di situ terjadi pergeseran mental ya. Betul, betul. Ketika dulu kita mungkin ketika mau main ataupun mau bertemu teman-teman di lingkungan sekitar ataupun di sekolah kan tanpa HP pun kita masih bisa ketemu mungkin ya. ya, betul. Tapi hari ini kayaknya harus tanya dulu di WhatsApp ini Iya, posisi posisi. gitu. Nah, kalau nggak dijawab Gitu. berarti kita nganggapnya itu nggak ada di lokasi gitu. Nah, mungkin kalau pendapat saya gitu sih. Tapi memang apa namanya apa ya ketika berbicara soal Gen Z ini sangat 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 apa ya sangat sangat menarik ya karena Ya. bahannya banyak banget sebetulnya. Mulai dari mental health terus juga apa namanya kencangnya media sosial Ya. dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira nih dengan kondisi Gen Z hari ini yang begitu ya. Kita kan sering dengar kan apa namanya jargon-jargon Indonesia Emas 2045 nih. Nah, kira-kira peluang Gen Z untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini gimana? Mungkin dari siapa? Mas Arif dulu ya mungkin ya. Oke, boleh, boleh. Mungkin ini ya, menanggapi dulu dari pernyataan berbagai pendapat Minum tadi dulu saya. dari teman saya, rekan saya ini Fares mengatakan mengenai mental health, kemudian juga menyampaikan mengenai pandemi ya tadi ya. Itu sangat menarik karena sehingga pandemi ini juga sangat berdampak kepada empati sebenarnya, empati para Gen Z ini. Kenapa demikian? Karena pendidikan pandemi ini kan tidak ada rasa secara efektifnya. Kalau aku bicara secara pendidikan ya, itu tidak ada rasa secara efektif. Jadi capaian-capaian efektifnya itu tidak tercapai, kira-kira seperti itu. Emosional itu tidak tercapai. Padahal kalau kita berbicara pendidikan itu kan harus tiga capaian kan, secara kognitif, kemudian efektif dan psikomotoriknya kan seperti itu. Nah, kemudian kalau menyambung dengan Indonesia Emas 2045 itu sangat menarik juga karena kan itu yang sangat-sangat digaungkan oleh wakil presiden kita ya. Waduh, Wah, ini siapa Gibran, itu? Gibran, Oh, Gibran. anak dari Bapak Jokowi ini. Aduh, Wah, ini kebetulan ini kita gak sudah ikut-ikut kita ya. di Solo ini sangat menarik karena kita sangat sangat dihadapkan dengan bonus demografi kan, bonus demografi. Akan tapi akan percuma kalau kita bicara Indonesia Emas tetapi tidak dipersiapkan dari hal apa, dari hal pendidikan, kemudian dari hal apa namanya regulasinya, kebijakannya, dari semua lini, semua entah itu dari pemerintahan, kemudian dari masyarakat dan dari diri kita sendiri lah. Itu sangat sangat apa namanya sangat tidak mungkin tercapai ketika tidak adanya apa namanya apa ya, kerjasama lah, bentuk sinergitas antara berbagai elemen yang ada di negara kita ini. Menarik karena dengan kita dihadapkan dengan justifikasi Gen Z ini sebagai Gen Z yang malas, kemudian minim literasi, seolah-olah Gen Z ini tidak diberikan kesempatan. Oke, Itu berinya dana umum. nah, ya akhirnya stigma justifikasi Gen Z ini minim literasi, malas itu seolah-olah dipukul rata. Ya kan, apalagi dengan dihadapkan dengan kemarin misal katakanlah menarik itu video-video HRD wawancarai seorang pekerja Gen Z. Itu kan Pertanyaannya, minta gaji besar ya kan, oh ya ya. minta gaji besar, kemudian wah itu menurutku nggak melihat realitas. Emang beberapa ya emang kadang Gen Z ini tidak melihat apa ya kenyataan juga dengan dihadapkan dengan berbagai, karena mungkin itu karena mereka merasa bahwasanya kita dihadapkan dengan berbagai informasi, banyak informasi yang sehingga kita ini merasa lebih mampu, kira-kira seperti itu. Nah, ini stigma-stigma ini yang kita harus apa ya, harus kita minimalisir lah untuk mengenai stigma bahasanya kita merasa lebih mampu, lebih pintar ini. Nah, itu kemudian yang kedua yang sangat sangat perlu kita persiapkan adalah rasa ingin tahu, Ya. rasa keinginan tahu yang lebih lah. Karena apa? Tak lihat ke dalam lingkungan saya pun dalam dunia perkuliahan semisal. Kadang teman-teman ini banyak rekan-rekan saya ini tidak punya rasa untuk apa ya, untuk ingin tahu yang lebih. Sehingga dia malas untuk belajar, kemudian minim literasi. Kita berbicara, katakanlah ya berbicara dalam hal dunia kerja. Teman-teman kadang dihadapkan dengan hanya sebatas dunia bangku perkuliahan saja, secara teoretik saja, tapi tidak pernah mengalami proses
magang. Walaupun melaksanakan magang itu hanya sebatas apa ya, sebatas ya udah sebatas dalam Prioritas. dalam ya prioritas tanggung jawab dari akademik katakan saja itu. Mm. Nah itu yang perlu yang perlu dipersiapkan. Rasa keinginan tahu yang lebih tinggi lagi. Walaupun emang kita dihadapkan dengan berbagai banyak informasi, akan tetapi seringkali informasi-informasi ini kadang belum tentu juga relate dengan apa yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu. Oke. Itulah kira-kira mungkin itu. Mungkin yang pertama adalah mengenai sinergitas berbagai elemen, kemudian yang kedua adalah mengenai apa namanya rasa keinginan tahu yang lebih tinggi. Mungkin itu untuk yang perlu dipersiapkan Indonesia Emas 2045. Oke. Gaung-gaung dari Pak Wapres ya Itu langsung ini Pak bonus Gibran rapi Rakabuming ya kata. yang memberikan statement bahwasannya Indonesia bisa menjadi emas di tahun 2045 tadi. Oke. Tapi menarik ya tadi ya HRD ya. Itu lah itu Kadang pertanyaannya juga kemarin kan sempat disinggung juga sama Dokter Tirta itu ya. betul. Ketika kamu di hutan, kamu punya apa di situ? Nah, itu sebetulnya juga nyambung juga sama kondisi Gen Z ketika fresh graduate tapi minta gaji yang besar ya. Betul. Oke. Menarik. Kira-kira dari Mas Fares nih, kira-kira apa nih peluang Gen Z dengan kondisi hari ini menuju Indonesia Emas 2045? Oke. Terkait dengan ibaratnya kita kan sebagai Gen Z ya, sebagai Gen Z yang mana dari statement Mas Wapres juga bahwasanya ini adalah mengalami bonus demografi, itu yang menjadi pertanyaan saya yang sampai saat ini masih terngiang di kepala itu adalah apakah bonus demografi ini adalah beneran bonus atau malah sebagai celaka belaka, Oh, musibah belaka itu karena ya tadi menyangkut juga dari statementnya Mas Arif itu terkait dengan minimnya literasi dan juga terkait dengan rasa ingin tahu dari Gen Z ini yang mungkin menurut saya sendiri itu kurang. Ya, itu memang bisa diamati di lingkungan sekitar gitu. Terus kemudian terkait juga dengan eh, pendidikan ya, sebagai tolak ukur apakah nantinya sebuah generasi itu adalah generasi yang sukses, generasi yang maju, atau generasi yang malah mengalami degradasi, kemunduran. Nah, sempat disinggung juga tadi terkait dengan HRD ya, HRD. Jadi itu juga sebagai pola atau sebagai mindset dari generasi Z bahwasanya kita itu mengalami perubahan mindset yang sangat drastis dari zaman sebelum kita, milenial, dan sampai dari kita, Gen Z. Maka dari itu sebenarnya yang saya tekankan adalah mindset. Karena apa? Karena nantinya ketika Gen Z itu menjadi pelaku atau korban dari adanya disrupsi digital, itu yang sangat menentukan adalah mindset. Apakah nantinya dia sebagai pelaku di sana, apa atau malahan dia sebagai korban di sana, yang malah hanya menikmati, menikmati dan menikmati gitu. Itu kan menjadi salah satu mindset bahwasanya oh ini adalah pola pikir produsen, oh ini adalah pola pikir konsumen. Itu yang menjadi sebuah problematika sampai saat ini. Jadi juga terkait dengan rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu mungkin dari semua Gen Z itu juga memiliki rasa ingin tahu. Akan tetapi menurut mereka rasa ingin tahu mereka itu adalah tepat. Oh, saya ingin mencari tahu apakah ini adalah seperti ini, apakah ini adalah pengertian ini. Karena banyak sekali yang menurut kami, menurut kita sebagai lingkungan yang termasuk juga ada berbau pendidikan gitu ya. Akademisi, pendidikan tinggi itu terkait dengan apakah rasa ingin tahu tersebut adalah berfaedah, bermanfaat atau tidak. Gitu kan. Jadi jangan sampai rasa ingin tahu kita atau ambisi kita itu malah hanya tersesat atau hanya kesenangan sementara. Itu yang menjadi problematika yang paling besar di Gen Z sampai saat ini. Oke, jadi menarik sekali ya terkait dengan pembahasan apakah Gen Z ini sangat berpeluang ke Indonesia Emas 2045.
tadi juga sempat dibahas sedikit banyak ya mengenai dengan HRD, terus kondisi-kondisi dan lain sebagainya. Sebetulnya dari kacamata saya juga sangat berpeluang sekali ya. Tergantung nanti hal-hal yang dipersiapkan ini kiranya siap nggak gitu. Jadi yang dipersiapkan nggak cuman sistemnya aja, orang-orangnya juga, gensi-gensinya juga, Ya. bahkan stakeholder-stakeholdernya juga itu juga harus dipersiapkan. Artinya harus ada kesinambungan tadi ya, menyambung dari Mas Arif tadi harus ada kesinambungan ketika mempersiapkan Indonesia Emas 2045 ini tadi. Em, jadi memang apa namanya Gen Z ini sebetulnya banyak peluangnya ya, nggak hanya problematik saja sebetulnya. Jadi untuk anggapan-anggapan sobat-sobat Gen Z yang bilang bahwasanya Gen Z ini problematik, ingat kawan bahwasanya Gen Z ini punya banyak potensi sebetulnya. Ya. Oh ya, disclaimer juga, kita ini juga Gen Z sebetulnya ya. Betul, Gen Z. Kita Gen Z ya, jadi kita berbicara kayak gini berdasarkan apa yang kita alami sebagai Gen Z ya. Jadi ya memang apa namanya, saya juga mendengar juga soal isu-isu problematik ini, bahkan disangkut pautkan sama Indonesia Emas 2045. Jadi itu memang menjadi PR kita bersama, saya rasa ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Kayaknya udah lama banget tadi ya dari awal ya. Betul, betul. Kira-kira harapan buat Gen Z ke depannya itu gimana? Ke siapa dulu? Bebas. Mas Faris dulu mungkin. Harapannya gimana? Harapan ke depan untuk Gen Z ya hari ini dan untuk esok hari itu yang pertama terkait ayo mari kita rubah pola mindset kita, ayo mari kita rubah cara berpikir kita, cara kerangka kerja sistem otak, apakah ini benar atau apakah ini salah, apakah ini produktif ataukah ini hanya sebuah konsumtif belaka. Jadi kurang lebih yang pertama tadi terkait dengan mindset. Nanti yang secara naluriah, secara dengan niat, keinginan, ambisi itu akan muncul sendirinya di dalam diri seorang Gen Z tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fares. Mindset ya berarti ya, kawan-kawan semua ya. Oke. Kira-kira untuk Mas Arif harapan untuk Gen Z ke depannya itu gimana? Mungkin untuk harapan Gen Z ya, kedepannya adalah yang pertama adalah mengenai kita dihadapkan dengan tantangan era disrupsi digital, dengan berbagai banyak informasi, dengan berbagai dihadapkan dengan digital, bahkan sampai dengan AI, hampir sekarang ini AI, yang mana mungkin kita akan mengalami pola pikir yang sangat praktis mungkin ya, dengan memikirkan dengan cepat, efisien, kemudian hasilnya seperti apa, kan seperti itu. Itu sangat berpengaruh. Akan tetapi yang saya harapkan adalah ayo kita menggunakan berbagai teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita tetap menggunakan critical thinking, kita tetap menggunakan rasa ingin tahu yang lebih tinggi dengan dibarengi juga etika-etika yang sesuai ya kan. Nah, itu mungkin harapannya. Karena apa? Karena kalau kita berbicara AI ini adalah kita menggunakan AI tanpa adanya critical thinking, itu sangat berbahaya dengan pola pikir kita. Apalagi mungkin kita sudah mengenal yang namanya istilah-istilah brain rot. Brain rot itu kan sangat menarik itu. Sangat Brain rot itu kan next pembahasan lah. ya itu mengalami stagnasi pemikiran. Nah, itu perlunya kita menggunakan critical thinking seperti itu. Makanya dengan cara apa ya? Dengan cara diimbangi dengan berbagai macam literasi, terutama dalam hal buku. Kenapa buku ini masih relevan? Karena bagi saya, bahkan ada seorang peneliti dari Einstein Professor dulu di Amerika itu pernah meneliti buku ini masih relevan karena dengan buku ini itu masih menjadi menjadi memori kita menjadi kuat. Karena apa? Karena dengan membaca buku kita tahu letak teks itu di kanan atau kiri, sehingga seolah-olah kita mau diceritakan. Berbeda dengan e-book lah. E-book itu kan kita seringkali dibatasi oleh ruang kan, Ya. oleh ruang HP. Berbeda dengan buku, kita ditetapkan dengan 2 halaman, kemudian kita bisa membedakan teks ini letaknya di kanan, di bawah, dan di kiri. Itu menjadi memperkuat memori kita. Mungkin itu sih, harus dibarengi dengan critical thinking, mungkin itu. Oke, wah banyak sekali ya harapan dari Mas Faris dan Arif. Saya juga kayaknya perlu nambahin nih harapan nih, biar kita ini sebagai Gen Z percaya diri gitu loh. Biar kita ini nggak semerta-merta pasrah dengan keadaan bahwasanya Gen Z ini generasi tempe, problematik dan lain sebagainya. Nggak gitu.
Sobat Gen Z asik. Di menurut saya harapannya itu hari ini kita dihadapkan pada kondisi di mana teknologi ini sudah sangat pesat banget ya. Artinya dengan kemudahan ini seharusnya itu menjadi titik di mana kita itu merasakan banyak-banyak pos itu sudah enak tinggal kita jalankan gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah dimudahkan oleh banyak teknologi itu tadi, memang harus dibarengi dengan mindset yang benar tadi. Terus kita harus menggunakan critical thinking kita ketika mengkonsumsi sebuah informasi. Nggak dipungkiri ya, hari ini Gen Z mengkonsumsi berita itu memang dari sosial media. Betul, Ya. betul. Yang pada akhirnya ketika berita ini dikemas di sosial media, pastikan itu nggak kebanyakan kan nggak lengkap isian dan lain sebagainya lah. Maka dari itu mungkin bijak bermedia ini menjadi salah satu harapan ketika berbicara soal Gen Z ke depannya. Karena ya itu tadi media menjadi kebutuhan primer malah ya, seperti kebutuhan kita makan, minum dan lain sebagainya. Lah, posisinya sosial media ini sama seperti kebutuhan tadi, kebutuhan primer. Artinya dengan kebutuhan primer tadi kita bisa bijak gitu. Nggak disalahgunakan biar nantinya ke depannya kita bisa tahu nih bahwasannya Gen Z ini juga dengan teknologi yang ada, tapi kita bijak menggunakannya. Yang pertama itu, yang kedua harapannya dengan kemudahan ini tadi itu pun jangan disalahgunakan untuk apa ya namanya ya, untuk hal-hal yang memang itu hasilnya negatif gitu kan. Sekarang banyak banget motif-motif penipuan melalui sosial media, melalui dan lain sebagainya gitu. Itu kan sebetulnya memang apa namanya ya, ketika orang pinter sama cerdik itu kan beda ya. Betul. Ya. Mungkin ini salah satu orang cerdik gitu. Menggunakan kemudahan teknologi itu untuk menipu banyak orang, untuk memanipulasi informasi dan lain sebagainya gitulah. Saya harap Gen Z ini tadi itu semoga nggak mengarahkan kemudahan teknologi ke arah-arah yang tadi, biar nantinya jargon dari Pak Wapres Indonesia Emas 2045 ini beneran tergaungkan dan memang kita menciptakan generasi yang berkualitas, Ya. terutama untuk Gen Z ya, kawan-kawan semua. Gitu sih. Jadi memang pembahasan Gen Z ini menjadi problematik sebetulnya banyak banget ya. Cuman dikemas dalam satu video kayaknya kurang deh. Nah, maka dari itu mungkin closing statement deh. Ini sebelum kita tutup podcastnya, ada nggak closing statement dari Mas Fares dulu mungkin? Sebelum ke closing statement, mungkin kiranya perlu kita nanti akan membuat episode kedua atau part kedua gitu ya. Oke, episode Terkait Oke, kedua boleh. Gen Z, 34 mengulik sampai 100 mungkin nggak apa-apa. mungkin bisa nanti kita sajikan lengkap untuk kalian semua di sana. Untuk sobat Gen Z ya. Oke, ya. Oke. Untuk closing statement pada sore hari ini, mungkin dunia itu berada di tangan kamu, tergantung kamu. Apakah kamu ingin mengambilnya atau apakah kamu ingin membuangnya? Kurang lebih seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Fares. Oke, siap. Closing statement dari Mas Arif kira-kira apa? Mungkin closing statement-nya simpel ya. Jadilah Gen Z yang produktif. Mungkin itu saja. Oke, produktif. Oke, memang banyak teman-teman Gen Z yang kurang produktif. Wah, kalau kita berkaca lingkungan sekitar mungkin masih beberapa lah Oke, jadilah. Gen Z yang produktif. Oke, terima kasih Mas Arif, terima kasih Mas Fares. Dari saya closing statementnya simple sih. Saya mengutip kata-kata dari salah satu pahlawan nasional, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi untuk kawan-kawan Gen Z semua yang sudah hidup sampai titik ini, sudah hidup sampai di mana zaman yang sudah kompleks ini, teman-teman itu hebat, sudah bertaruh dengan banyak hal. Maka dari itu jangan sia-siakan pertaruhan teman-teman untuk hal yang memang itu nggak berguna untuk teman-teman sendiri. Untuk sobat Gen Z, semangat, terus semangat, jangan menyerah. Masih banyak hal yang perlu memang kita pelajari, kita kejar. Nah, mungkin dari saya itu, kawan-kawan. Oke, langsung aja kita tutup podcast ini ya, teman-teman. Kita berharap masih banyak episode-episode yang lain. Ini merupakan episode yang pertama banget ya Betul. Ya, dari nextgenz.com ya. Perdana. Perdana banget. Maka dari itu saya menganggapnya ini episode yang spesial harusnya ya. Siap. Oke, Mungkin oke. bisa jangan lupa follow akun Instagram Oke. dan TikTok mungkin. Untuk sobat Gen Z ya, Ya. bisa follow sosial media kita di Instagram. Kita nanti ketik di bawah ya. Ya. Instagram ada ID Nextgen, di TikTok kita Nextgen M, di Facebook dan lain sebagainya nanti kita cantumkan di bawah video ini. Oke.
Gitu teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. See you di next pembahasan.